Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pengantar komputasi paralel. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Yang pertama, pendahuluan. Apa itu komputasi paralel? Nah, komputasi paralel itu adalah jenis komputasi yang menggunakan beberapa sumber daya pemrosesan secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah kompleks. Nah, konsep komputasi paralel adalah konsep yang berlawanan dengan komputasi serial, di mana tugas-tugas dieksekusi secara berurutan. Nah, komputasi paralel itu melibatkan banyak pengguna dalam satu masalah, sedangkan konsep serial itu menyelesaikan tugas-tugas secara berurutan seperti itu. Nah, mengapa menggunakan komputasi paralel? Nah, alasannya itu untuk meningkatkan kinerja pengolahan data besar, efisiensi energi, dan penyelesaian tugas yang rumit. Kemudian selanjutnya perbedaan serial dengan paralel. Nah, kriterianya eksekusi tugas. Kalau serial itu secara berurutan. Nah, kalau paralel itu bersamaan. Selanjutnya waktu eksekusi tugas. Serial lebih lama, sedangkan paralel lebih singkat. Peralatan khusus. Serial tidak memerlukan peralatan khusus, sedangkan paralel memerlukan peralatan khusus seperti superkomputer atau prosesor paralel. Skalabilitas. Kalau serial tidak mudah untuk ditingkatkan. Nah, kalau paralel lebih mudah untuk ditingkatkan dengan menambahkan prosesor atau sumber daya paralel. Kemudian aplikasi. Nah, serial tidak memerlukan pemrosesan sekuensial yang intensif, sedangkan paralel digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pemrosesan sekuensial yang intensif atau simulasi kompleks, pemodelan cuaca, pemrosesan gambar, dan analisa data besar, seperti itu. Kemudian perbedaan sistem terdistribusi dengan komputasi paralel. Kalau dalam konsep sistem terdistribusi itu sistem di mana sejumlah besar komputasi dan sumber daya terhubung untuk bekerja bersama dalam jaringan yang terdistribusi. Sedangkan komputasi paralel, teknik komputasi yang melibatkan penggunaan beberapa unit pemrosesan secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja pemrosesan. Contohnya, sistem terdistribusi, internet layanan web terdistribusi, jaringan sensor terdistribusi. Contohnya komputasi paralel, grid komputasi, klaster komputer, superkomputer, seperti itu. Kemudian selanjutnya, arsitektur komputasi paralel. Arsitektur komputasi paralel adalah suatu sistem komputer yang terdiri dari beberapa prosesor atau CPU yang bekerja secara bersamaan untuk menyelesaikan suatu tugas. Arsitektur ini memiliki beberapa jenis, antara lain share memory, distribute memory, dan hybrid memory. Kemudian yang pertama itu share memory. Pada arsitektur share memory, semua proses memiliki akses ke memori yang sama. Nah, hal ini tuh memungkinkan prosesor untuk berbagi data secara langsung tanpa perlu melalui komunikasi jaringan. Kemudian, distributed memory. Nah, pada arsitektur distributed memory ini, setiap prosesor memiliki memori sendiri dan tidak dapat diakses oleh prosesor lain, seperti itu. Kemudian hybrid memory. Nah, arsitektur hybrid memory ini tuh menggabungkan dua jenis arsitektur sebelumnya. Nah, beberapa prosesor memiliki akses ke memori yang sama, sementara yang lain memiliki memori sendiri dan terhubung melalui jaringan. Kemudian selanjutnya model pemrograman paralel. Nah, pemrograman paralel itu merupakan teknik pemrograman yang digunakan untuk memecahkan masalah besar dengan cara membaginya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan menyelesaikannya secara bersamaan pada beberapa prosesor. Nah, peningkatan kinerja dan efisiensi komputasi paralel pada sistem paralel itu seperti MPI, Message Passing Interface.
yaitu model pemrograman yang memerlukan proses komunikasi secara eksplisit melalui pesan. Kemudian OpenMP, model pemrograman yang memanfaatkan thread untuk menjalankan tugas pada satu prosesor. Kemudian OpenACC, model pemrograman untuk akselerator seperti GPU yang menyertakan pengikat umum dan direktif bahasa C, seperti itu. Kemudian selanjutnya jenis komputasi paralel, yaitu yang sering digunakan itu komputasi paralel pada jaringan, network level parallelism. Nah, komputasi paralel pada jaringan network level itu parallelism melibatkan pemrosesan yang terdistribusi di beberapa node jaringan. Ini terjadi ketika tugas dan komputasi diparalelkan melalui berbagai node atau mesin di jaringan. Kemudian komputasi paralel pada tingkat data. Komputasi paralel pada tingkat data atau data level parallelism melibatkan pemrosesan banyak data dalam tugas yang sama secara bersamaan. Nah, teknik ini di mana operasi yang sama diterapkan pada setiap elemen data secara bersamaan. Kemudian selanjutnya keuntungan dan tantangan komputasi paralel. Keuntungan meningkatkan kecepatan pemrosesan data dan efisiensi sumber daya. Kemudian meningkatkan kemampuan untuk memproses data besar dan kompleks. Kemudian menciptakan model simulasi real time. Kemudian melakukan secara bersama tugas-tugas yang lebih banyak dalam waktu yang lebih cepat. Tantangan, mengatasi kesulitan dalam koordinasi prosesor yang terpisah, menghindarkan adanya interferensi saling mengganggu antar proses, membantu optimalisasi untuk mengeksploitasi arsitektur paralel, kemudian menghindari baris lebsur dari kode, dan meningkatkan analisis debugging. Kemudian selanjutnya aplikasi komputasi paralel. Yang pertama, analisis data besar. Komputasi paralel dapat digunakan untuk memproses data besar dengan cepat dan efisien, seperti pada analisis data bisnis dan keuangan. Nah, kemudian simulasi dan prediksi. Komputasi paralel dapat digunakan untuk melakukan simulasi dan prediksi dalam berbagai bidang, seperti ilmu fisika, kimia, dan meteorologi. Kemudian grafik dan multimedia. Nah, komputasi paralel dapat digunakan untuk memproses grafik dan multimedia dengan cepat dan efisien seperti pada rendering gambar dan video. Kesimpulan, komputasi paralel telah menjadi bidang utama dalam ilmu komputer dan teknologi informasi. Nah, meskipun memiliki tantangan tersendiri, penggunaan teknologi ini dapat menghasilkan efisiensi pemrosesan data yang luar biasa dan sangat berguna bagi banyak aplikasi dalam berbagai industri. Itulah presentasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.